Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan Mbak semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya akan berbagi tips ya. Yang mana di sini saya akan berbagi tips dimana supaya rem cakram itu bisa responsif ya, bisa responsif dan enak untuk ditekan, dan proses kembalinya itu cepat, kira-kira seperti itu Mbak ya. Selain tadi yang pertama tadi master rem Mbak ya, master rem diperiksa, biasanya kan di dalam master rem itu ada karat atau apa, dibersihkan atau kalau perlu diganti. Selain itu di bagian piston juga perlu dibersihkan Mbak ya, di bagian piston itu juga perlu dibersihkan, dicuci ya, mungkin 1 tahun sekali lah untuk perawatan ya, untuk piston ini. Malah saya punya ini sudah mungkin 10 atau 12 tahun Mbak ya, baru saya buka karena dari beli itu ndak pernah dibuka untuk pistonnya. Di sini nanti akan saya bagikan tips yang agak unik Mbak ya. Selain piston dibersihkan, karet juga mungkin perlu diganti Mbak ya. Karet piston itu perlu diganti jika mungkin perlu diganti Mbak. Dalam beberapa kasus kan begini Mbak, dalam beberapa kasus itu ada kasus-kasus rem itu direm kadang-kadang tidak balik Mbak ya. Kadang-kadang direm bisa tapi baliknya kadang-kadang lambat atau kadang-kadang bunyi begitu Mbak ya. Itu biasanya ada banyak hal juga sih Mbak, bisa dari pistonnya ya, dari pistonnya kotor karena dia berat untuk kembali. Tapi kalau kita itu piston kita itu juga bersih, itu enak juga Mbak, bolak-baliknya untuk kembalinya tuh enak. Benar dia kembali, tapi bedakan apa Mbak ya, kita di sini membuat supaya remnya itu responsif begitu loh Mbak, kembalinya juga cepat, ditekan enak, kembalinya juga cepat Mbak, kira-kira seperti itu. Selain dari piston sendiri ada juga pegangan ya, pegangan supaya atau tumpuan atau apa ya itu namanya ini ya, yang mana ya bisa dilihat Mbak ya. Di sini juga perlu diberikan juga Mbak ya, ini perawatan ya, perawatan supaya bermain begitu loh Mbak, bermain begitu loh. Mungkin ada kampas mengalami penipisan, di sini juga bergeser ya, di sini juga bergeser. Jadi kita harus kita rawat dengan memberikan pelumas supaya untuk pergeseran itu enak, dan dengan pergeseran itu berjalan dengan lancar, kita ngerem itu pun juga lebih apa Mbak ya, lebih enak begitu loh. Dipegang itu, diinjak, baik diinjak ataupun dipegang itu baliknya juga enak, diremkan juga terasa enak ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk tips ini kita juga perlu lakukan ya. Mungkin ya sebenarnya tidak susah juga sih Mbak untuk bongkar ya, mungkin setengah tahun sekali. Kalau yang 3,5 tahun sekali atau 1 tahun sekali itu kita lakukan seperti ini Mbak ya, supaya kendaraan itu naik itu bisa lebih nyaman begitu Mbak. Dan satu lagi yang perlu saya bagikan di sini, tips yang sebenarnya tipsnya di sini ya, tapi saya kumpulkan baik dari perawatan piston juga harus, dari celah-celah pegangan atau tumpuan si cakram itu sendiri, si kampas itu sendiri ya. Di sini juga bisa dilihat Mbak ya, di situ ada sedikit celah. Di sini kita juga
kalau bawaan dealer, kalau bawaan pabrik tidak ada mbak ya. Kalau bawaan pabrik tidak ada mbak ya. Di sini kita bisa menambahkan per ya, per begini biasanya bisa diambil dari bekas master rem atau cari per yang lain ya. Kalau tidak ada, tujuannya apa? Tujuannya apa? Jadi begini, nanti kalau ganti master rem ke bengkel atau kemana atau sama teman, kalau bisa di bagian belakang itu ditambahkan per mbak, ditambahkan per ya. Kalau bawaan pabrik kan tidak ada ya. Tujuannya apa? Tujuannya apa kok ditambahkan per? Supaya nanti setelah diinjak itu per membantu peran kerja piston dalam kembali. Minimal di sini bisa dilihat seperti berikut mbak ya. Nanti kerjanya akan balik ya. Jangan khawatir mungkin oh nanti ditaruh per jadi keras. No, ndak keras mbak ya, ndak keras itu tekanannya per itu ndak keras. Dia setidaknya ini membantu kampas supaya kembalinya itu lebih responsifnya itu kalau habis diinjak kembali, setelah kita lepas itu langsung kembali begitu loh mbak, kira-kira seperti itu. Nah, bisa dilihat ya seperti itu ya penampakannya mbak ya. Jadi nanti kalau kita injak rimnya, nah itu dipotong. Wah ini kan bekas, saya ambil dari bekas master rem, kan kemarin habis ganti mbak ya. Di sini ya bekas master rem, kita sesuaikan saja. Di sini saya potong seperti berikut ya. Kita potong terlebih dahulu mbak ya. Sekali lagi mungkin ada yang belum paham tujuannya apa untuk kok diberikan per. Nah itu kita lepas dulu baut kaliper mbak, kita masukkan ke antara mbak ya, di tengah-tengah itu bisa dilihat ya, di tengah-tengah itu kita taruhkan per. Nah bisa dilihat ya, nah dia otomatis cakram pada saat tidak melakukan pengeriman dia akan renggang. Di sini juga meminimis kasus-kasus yang biasanya kadang kan remnya cakram apa mbak, cakramnya nempel terus mbak ya. Jadi kayak pada saat diinjak dan kena piston dia menempel, dan setelah dilepas remnya dia masih menempel sama si cakram yang menyebabkan mungkin bunyi-bunyi atau apalah kira-kira seperti itu. Dan dengan cara ini insya Allah lebih responsif mbak untuk remnya mbak. Kayaknya sampai di sini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya. Oke mbak, buat sahabat dan mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.